Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya teman-teman semua, sedulur. Hari ini, pagi sore hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Beliau adalah tokoh-tokoh pemeran ya dalam ketoprak sebagai budaya Jawa yang adiluhung yang sampai sekarang masih sangat lestari. Ini tentunya kita bisa memberikan apresiasi dan kita perkenalkan beliau yang terhormat adalah Mas Sandik. Yang berikutnya Mas Sandik. Bapak Yusuf Sutrisno. Suntono. Suprat Asmoro. Kebetulan pada acara Sedekah Bumi yang sekaligus adalah pembukaan launching untuk S3 ya. S3 kita di sana beliau hadir. Sebagai awal perjumpaan kita untuk penyemangat, saya katakan salam S3 Serba-serbi Sugiarto. Langsung apa tepuk tangan. Terima kasih Mas Sandi. Mas Sandi, saya tertarik dengan kiprah panjenengan. Saya selain akan mengulik mengenai bagaimana panjenengan dalam sebelum pandemi, selama pandemi sampai dengan sekarang, dan setelah itu nanti juga saya akan mengulik juga mengenai cerita sesuai dengan penokan panjenengan masing-masing. Tentunya ada beberapa hal yang mengganjal juga nih dari saya. Iya. Nanti perlu kita nyantai aja ini. Iya. Sebelum pandemi dulu, bapak saya itu era 92 itu pas kitan saya undang Jangkrik Bongol pada era itu. Waktu itu. Keren, sangat keren sekali. Betul. Ditopang oleh TVRI yang hanya menyiarkan ketoprak. Sekarang kan Nun Sewu nyaris tidak ada, Pak. Bahkan di daerah-daerah barat itu, Brebes, Tegal itu, Pekalongan tadi sudah mulai surut loh, Pak. Nah, ini mungkin ada satu gambaran dan tentang pengalaman dari panjenengan menghadapi tentu perjuangan panjenengan sangat pasti luar biasa ini. Amin. Kerja seni itu sangat luar biasa. Amin. Bagaimana menurut panjenengan era sebelum pandemi, setelah pandemi dan sekarang? Monggo. Itu kan begini Pak Sugiarto. Untuk kita bersama teman-teman juga selalu Sansa Trisno dengan adanya S3 serba-serbi Bapak Sugiarto. Dengan adanya itu semuanya ini tadi kita menampilkan karena gini. Waktu pandemi dan sesudahnya pandemi dan adanya itu sok-sok itu tembung Jawane banyak seniman yang bergurau. Akhirnya banyak sekali merosot, terus lagu-lagu banyak sekali, ada musik, ada segalanya, pementasan sampai-sampai orang itu seperti banyak sekali orang-orang yang menjual hari itu tadi. Kalau memang kita betul-betul budaya kita dilestarikan, ya seperti pementasan seperti saya hari-hari ini selalu betul kita sebagai peran apa? Sebagai Suryoto lah, ini juga dari rekan adik saya juga dia memerankan sebagai Kudus. Ya, monggo. Pak Yusuf itu diadukan siapa Pak Sugiarto. Terima kasih, salam serba-serbi Sugiarto. Dari saya, kesan-kesannya sebelum Corona dan setelah Corona dan masa pandemi dulu Pak. Itu sebelum Corona, alhamdulillah rezeki kita lancar. Karena kita bekerja di dunia seni. Dan kita akui tidak bisa kerja di selain seni. Itu kita. Setelah adanya mewabah Corona, seniman memang betul-betul sambat karena kehilangan mata pencarian. Setelah dibuka ini beberapa bulan ini alhamdulillah ada rezeki dari Bapak Sugiarto, kita bisa pentas. Kebetulan ceritanya beliau ini guru saya, juga kakak saya bisa ngetoprak juga karena tangan dingin beliau Bapak Andi Wijaya. Dan saya memeran ini adalah tidak lepas dari bimbingan Bapak Andi Wijaya. Salam saya semoga ini setelah Corona berlalu kita main lagi. Insya Allah rezeki kita seniman jalan, Bapak Sugiarto juga lancar, sehat, waras, dan diberi kelestarian. Amin. Itu Pak. Ini bukan karena tak undang loh ya, tapi memang dari hati sendiri Mas Sugiarto. Terima kasih. S3, salam serba-serbi Pak Sugiarto. Terima kasih dengan adanya pementasan ketoprak Kidung Kencana. Kula nderek sangat bahagia. Mudah-mudahan dengan lepasnya Corona ini kita bisa berlanjut, bisa mencari mupo lagi. Monggo dipun lajengaken. Terima kasih. Terima kasih didatangkan Bapak Sugiarto. Ya mudah-mudahan dengan acara serba-serbi Sugiarto semuanya sukses. Amin. Dan alhamdulillah
sebelum corona dan sesudah corona ya kelihatannya sih ada kemiringan dikit. Ya alhamdulillah saya dibantu Bapak Andi Wijaya untuk pementasan sana sini dan kebetulan malah diundang Bapak Sugiarto. Ini guru saya Pak. Saya alhamdulillah sekarang saya jadi YouTuber juga gara-gara. Oh, YouTuber juga ya? Ini semua murid semua. Oh gitu ya. Saya nanti dikasih link. Saya jaket. Saya termasuk newcomer saya, termasuk sangat-sangat awam dan hari ini yang pertama. Jadi kan berarti tampilan yang keempat ya Mam ya? Hari ini keempat. Pak Andi, Dawuh. banyak dari teman-teman panjenengan Iya. yang menyatakan bahwa ini adalah sentralnya gurunya. Dari Pak Mentawon waktu Iya. juga berbincang dari Sunan Kudus, bahkan termasuk Pak Markonya juga itu loh. Itu kan kabar-kabarnya kan tangan dingin panjenengan. Itu sampai sebegitunya itu memang strategi panjenengan untuk pemasaran atau untuk nguri-nguri budaya atau memang itu sudah menjadi panggilan jiwa kira-kira. Gini Pak Gio Sugiarto, saya itu dengan hati yang tulus, saya itu sayang dengan siapa saja. Amin. Saya itu kalau ada orang yang tidak mampu, saya itu menangis. Waktu dulu Pak Markonye dan keadaan masih belum orang seni, dia juga masih orang-orang biasa cari ya nafkah dengan cara apa. Kebetulan saya di Gunung Ungkal tahu waktu saya makan, tahu saya undang. Sampai saya ajari waktu ini Bapak Yusuf Sutresno, waktu saya dipanggil dengan Bapak Kodim di Sulursari, saya suruh memerankan sebagai peran Ronggolawe. Betul-betul Bapak Kodim cinta dengan saya. Adik saya Yusuf Tresno ternyuh dengan pementasan, dia menangis harus bisa seperti saya. Akhirnya semua itu nantinya niat nama itu dengan keniatan Anda, kalau memang betul-betul kita akan mempelajari, akan semuanya akan saya tunjukkan apa dengan adanya Kan seni. banyak Pak, murid beliau ini banyak tidak berhitung, bahkan hampir sejateng. Dan memang beliau itu spesialis antagonis ya. Antagonis. Ya, kita lihat memang Sudah tadi. sepel Pak, ini masing-masing sudah sepel panggungnya. Oh gitu ya. Kita lihat tadi tekniknya bagus, lumayan. Ya memang soalnya mic-nya yang tadi ya kayak sedikit kurang. Betul, Nah, Pak itu Giarto, ya untuk kurang air balik begituan. panik. Oke, saya pikir itu ya untuk setelah ini kira-kira selama ini Nun Sewu saya pengen mengulik dapur panjenengan itu dari katakanlah sejauh ini kira-kira Nun Sewu Mas bisa ya itu untuk Nun Sewu. Dia tadi kan putrinya juga sukses. Mungkin teman-temannya juga mungkin seperti itu. Apakah paling tidak bisa nggak itu paling nggak untuk mencukupi lah kebutuhan di era yang sekarang. Kalau dulu saya yakin sangat. Tapi kalau di era sekarang gimana Mas Andi? Apa mungkin saling dengan teman itu saling bantu? Saya tahu ini. Ini, bukan masalah apa Pak. Biar Nun Sewu Pak Sugiarto, memang kita itu tidak seperti rekan-rekan yang sudah mampu. Cuma karena kecintaan dari warga saya jadikan seniman, saya jadi seniman. Semuanya ndak tega cara gambar tembung Jawa ora tegel. Ayo podo bareng-bareng sabiyantu wong awake dhewe makarya ning seni, yang penting satu, hanya kerukunan kita semua. Hanya itu semuanya dari rekan-rekan, dari teman-teman, dari saudara-saudara kita. Faktor itu penting itu, Pak. Itu iya Pak Yang bisa bertahan. itu semuanya seperti itu Pak Giarto. Kira-kira untuk Nun Sewu, untuk kira-kira support ya dari entah instansi terkait, pemerintah, dari semua jajaran pripun Pak, dari dinas terkait, kira-kira juga perhatian apa enggak, terutama pas kemarin pandemi dan pasca pandemi itu. Sebenarnya kalau dikatakan Pak Sugiarto, seniman itu kan ono tembunge. Jadi kata-kata seni itu kita tidak seperti orang lain. Kalau orang lain beda dengan orang seniman. Satu contoh, orang lain dapat, seniman tidak umpamanya. Tapi jangan seperti orang itu terus marah dan segalanya, jangan. Seniman itu adalah tuntutan budi. Jadi cara tembunge kita bersyukur wis diparingi nggih, alhamdulillah. Kita tetap memperjuangkan dengan budayanya kita. Jangan sampai budayanya kita runtuh dan kita sendiri ojo nglokro. Ayo ora ketangkep piye-piye, madeg bareng-bareng. Gitu Pak Sugi. Mungkin sebagai penutup ya. Kira-kira untuk regenerasi seperti apa Mas? Selain tadi membantu, apakah memang
secara spontanitas. Tadi lihat kan spontanitas tuh. Apakah mungkin ada sanggar khusus, teater atau bagaimana yang dikembangkan nggih? Mohon izin enggak Pak ya? Monggo nggih. Ya sebagai balas budi saya ke Pak Andi, bukan berarti saya ganti melatih, itu ibarat saya nguyai Banyu Segoro. Yang saya lakukan tetap membawa nama sanggarnya Kidung Kensono, dan kita bikin senar kecil-kecilan, dibuka untuk umum, ada GSMS, Gerakan Seni Masuk Sekolah. Jadi kita sok melatih di sekolahan, walaupun kita sukarela saja lah gitu. Oh gitu ya? Kan kita Iya, membuka bisa ya? barang siapa Bisa, yang bisa mau itu, bisa. belajar, baik itu barang ketoprak, termasuk emban-emban itu tadi, itu tahapan belajar mereka Pak. Nanti setelah dia mentalnya jadi di panggung, tentu Pak Andi akan mengajar dialog tentang cerita gitu Pak jawabannya. Untuk di sekolah masuk panjenengan? Masuk iya. Nun sewu, saya itu termasuk sejak SMP, saya itu juga pemain teater Pak. Lomba berapa kali, tapi belum pernah loh. Saya itu SMP kemasukan orang-orang seni belum pernah. Apa mungkin jenengan itu barusan program itu atau mungkin memang program ke depan? Enggak, sudah lama Pak. Udah lama ya? Sudah. 2 tahun kan Mas ya? 2 tahunan. Oh 2 tahun. Nggih, 2 Pantesan saya 9 berapa itu ya? 93. 2 tahun lah. Pak. 93. Oke, kalau ketoprak Kidung Kencono ya, insya Allah Pak, yang kita perkuat itu kerukunan, Regenerasi. dan bagaimana menciptakan bagaimana generasinya untuk maju, Yeah, dan bagaimana supaya ya istilahnya nggak sombong, nggak anu, Yeah. kan nggak kayak yang lainnya itu loh Pak. Tapi kan alhamdulillah Pak. Tapi kan memang anu ya, untuk itu hari ini jadi kan juga launching juga pertama kali tampil. Iya Pak, betul. Iya. Itu ya. Ini Anak beliau ini. kok spontanitas ya. Ini Iya. kita juga pertama kali, yang pertama kali. Ini kenangan tersendiri Pak, pertama kali Kidung main, pertama kali serba-serbi Sugierto. Oh, gitu ya. Iya Pak ya. Ya semua itu sudah Ini menjadi kesan amal yang baik, tentunya berkelanjutan Pak Sugierto. Kesan Gusti Pak. Iya. Oke, saya akan mengulik sedikit mengenai peran ya untuk cerita terkait dengan Trenggono Ratu. Saya fan aja untuk melihat itu Trenggono Ratu. Cuman peran Sultan Trenggono ini dalam serial ini itu kayak kok lumayan minim. Ini Pak Andi. Memang belum ada Perannya. isi dialog. Belum ada. Oh gitu. Dia hanya untuk hanya isi cerita Figur figur. aja. Figur. Hanya figur. Tapi kenapa malah justru menjadi poin atau menjadi judul ya kalau kayak gitu? Iya, karena memang itu Trenggono masih muda. Jadi nantinya kalau ada seri lagi ini nanti lahirnya Haryo Penangsang sudah menjadi penangsang, ada Joko Tingkir, Trenggono seorang sultan sudah dewasa. Baru Baru dialognya baru. dialognya mau keluar. memang tak lihat tepatnya sebenarnya memang Surawiyoto gugur lah tepatnya. Cuman saya juga nggak suka judul itu, kayaknya serem gitu loh. Jalannya itu Pak. Serem ya. Tapi memang oke lah itu. Cuman kemarin memang saya setuju dengan cerita panjenengan karena ada beberapa cerita di mohon maaf ya YouTube itu seperti Pangeran Sedolepen itu justru meninggal karena dari julukan itu pernah saya sampaikan juga itu bahwa itu muncul adalah sebelum beliau meninggal. Jadi saya juga heran loh. Itu kan julukan karena dia meninggalnya memang di kali. Cuman beberapa kan Pak dilihat itu beberapa teman-teman yang lain saya mungkin perlu ada pembenahan ya. Justru malah dikatakan yaitu kenapa salahnya dia pakai nama Pangeran Sedolepen, makanya dia meninggal di Lepen. Lah ini kan lucu. Ya benar itu apa Pak Andi? Menurut pembukuan, dalam arti pembukuan itu Sejarah, nggih. sejarah tapi gaweane wong Pak ya. Nggih. Itu belum tentu kita tidak mengacu itu benar ya. Nggih, Kalau nggih. kita mungguhke jumbuh itu ya tetap nama sebagai pengingat-ingat. Kalau Sedo Lepen memang kapundute dikali gitu ya Pak ya. Ya memang Masuk akal itu, Pak. yang masuk akal gini, semua itu kan ada orang tua. Apapun yang terjadi, riwayat-riwayat itu pasti orang tua yang menangkan. Berkaitan, Pak. Berkaitannya gitu. Jadi waktu lahirnya Penangsang, ada Nyangsang, ada Sedolepen, itu Sesuai dan ada kejadian. sesuai tetap dan Fakta adanya yang terjadi. fakta yang terjadi, ya Sunan Kudus. Ya itu. Yang Menurut saya itu, betul Antara Surawiyoto, ini kan dengan pemain figur nih. Iya. Surawiyoto dengan Penangsang ini kan sama-sama keras ya, memang turunan. Turun, ya. Tapi sakti mana dan lebih heboh mana kalau dilakonkan gitu. Tolong ini. Dia mengawai biasanya. Diceritakan gini Pak Sugierto, memang kalau keampuannya tidak ada asing lagi,
ya Haryo Penangsang. Jadi Karena isi. sudah diwelek waktu kecil. Oleh Kalau Sunan Suryo Kudus. Wiyoto itu baru aja besar. Dia Ketemu sama sudah besar. ketemu dengan Oh, iya, gurunya. Kalau si Haryo Penangsang waktu besar. kecil digodok sudah dengan keampuhan diraja dan segalanya. Cuma semua orang itu pasti ada kelupaan dan kelalaian dan lono ledo itu tadi. Emosional itu. Nah, kelupaan Kan itu, kelupaan. Iya, Kelupaannya itu. Jadi Penangsang itu kalau orangnya tidak banyak lupa, ada yang mengalahkan. Sangat besar sekali murid kudus yang terkuat Iya. terampau itu adalah Haryo Penangsang. Benar. Tidak Kalau ada Dinasti, Pak, tanding. terdekat. Itu. Iya. Ya, tadi ada ini mungkin juga seni juga boleh Yeah. atau mungkin real juga oke lah, namanya juga sejarah gitu. Untuk Nun Sewu istri Sunan Yeah. Kudus tadi kan ini nakal ini Mas. Repot ini. Pemain ini repot ini masih muda itu. Sehingga sampai buta tadi ya. Tadi kan sampai buta itu juga. Kena sabda. Ya, itu masuk akal juga karena dia melakukan satu kesalahan. Iya. Tapi kok sebegitunya itu loh. Sing Iya. garwanya itu. Karena Jadi orang buta saja tahu itu istilah guru kok. Loh, melek kok istilah guru nggak tahu dijamah. iya. Melek tapi buta itu. Sebetulnya mukmin dengan Misuh. asupan nuwun juga Misuh ada sebetulnya itu. misuh Sebenarnya saja. ada utusan dari Demak itu. Ya. Bagaimana dengan jalan mempunyai Bromo Setan Kubur dengan cara seperti itu. Iya. Di samping itu kan tokoh mukmin kan seolah-olah orang tuanya di waktu dibunuh ini kan mengetahui. Iya, Jadi iya, ya, iya. Membawa takut ya dendam. enggak, Membawa dendam dendam. tapi takut ya. Katakan dendam tapi takut ya ini mukmin tadi. Semua gini Pak Sugiarto, karena waktu dulu itu banyak para wali-wali ulama. Ya wali-wali itu ya juga punya kehebatan masing-masing tersendiri. Waktu di Demak itu yang sudahnya wafatnya Pak Yunus itu yang dipasrahkan adalah Sunan Giri. Nah, Sunan Giri itu tahu watak kudus. Kan gitu. Nah, Sunan Giri ya punya kehebatan. Nah, adanya mukmin panuwun itu cara gampangane biyen ya Haji Semar Mesem jaran goyang. Ya dipasang di situ. Lah, Ya, benar. dari garwane Iya. Sunan Kudus sebenarnya ya tidak cinta karena ada Iya, dan iya, aja itu terkait dia langsung jatuh. Tapi cinta. tadi tidak muncul itu ya. Dialog yang itu memang waktu ya. Iya. Waktu, Ya, Pak. Bagaimana? Waktu. Kalau di Karena beberapa syariat memang muncul surat Saya menyampaikan Yunus sampai- macam-macam itu. Iya, tapi intinya memang kalah tua lah istilahnya. Iya. Kalah tua. Delalae yang Nun Sewu, yang Sunan Kudus mungkin juga ada sedikit temperamental atau bagaimana. Loh, iya. Atau sedikit beda lah. Ya, terima kasih sekali Gitu. Pak Andi dan tim. Saya semoga nanti hubungan ini berlanjut. Amin, Dan amin, 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 Pak. saya amin, sih Pak. sangat berharap Kita supaya Amin. supaya seni budaya Ketoprak ini bisa memang adiluhung dan bisa langgeng. Amin, amin. Dan ini tentu menjadi PR kita bersama. Nggih. Tentu mungkin ada kemasan-kemasan tadi saya setuju ada kemasan-kemasan cuma sedikit lama tadi ya. Tapi saya tanya, apakah seperti itu? Ya Mas, kalau siang memang seperti itu gitu. Ya itu. Makanya tapi dari segi keproannya saya sudah pesan dengan Kemendan, Mas sudah selesai keproan sing sithik ae. Tapi untuk anak-anak tertentu suka keproan lho, Pak. Ye. Suka. Iya, Itu pasti memang itu, Pak. memang beda ya. Iya. Anak-anak tertentu juga suka emban-banan itu. Oke. Saya pikir itu nanti mungkin kalau ada waktu Pak Margonya juga. Tapi ini berarti jenengan sebagai penutup silahkan jenengan ada satu promosi lah untuk Kidung Kencono. Ini teman-teman, Kidung Kencono termasuk YouTube jenengan monggo disampaikan apa yang mau disampaikan ke pemirsa kita supaya ke depan paling enggak bisa langsung berhubungan dengan panjenengan. Monggo untuk promosi. Oke. Sembah nuwun dari penjanipun Bapak S3, penjanipun Bapak Serba-Serbi Bapak Sugiarto, dari rekan-rekan kita yang didatakan dengan adanya pagelaran wonten dalemipun Bapak Sugiarto dan kita dari warga Kidung Kencono satu, tidak ada lain. Kita umpamane tembung Jawane wong merasa, wong niku manggone teng rasa dirasake. Dan adanya Pak Sugiarto
dengan dari keluarga Kidung Kencono didatangkan, tidak ada asing lagi, monggo bareng-bareng donga bareng-bareng, mugi-mugi Pak Sugiarto dan sak keluarganya tansah diberi barokah dengan Allah, tansah diberi keselamatan, tansah diberi kesegaran, selamanya apa yang diajatkan, apa yang diinginkan dengan Bapak Sugiarto akan sukses selalu, tansah dikabulke marang Gusti Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah kita selalu serba-serbi Sugiarto. Seduluran salawase. Oke, terima kasih rawuhnya dan mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Itu. Salam S3 sedulur Sugiarto. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.